Apa yang harus kita siapkan ketika saat kita mau melakukan khalwat? Khalwat itu apa toh? Mengasingkan diri dari perkara-perkara yang bersifatkan selain Allah. Mengasingkan diri dari perkara-perkara yang selain Allah, yang disebut makhluk. Ini kalau kita terjemahkan khalwat ini, lama dan tidaknya itu tergantung masing-masing mursyid memerintahkan. Dan khalwat ini jikalau kita terjemahkan lewat surat Al-Insan ayat 25-26 itu ada dua. Satu, kita khalwat secara ruhaniyah saja. Yang kedua, khalwat secara ruhaniyah dan jasmaniyah. Tapi jikalau kita mengikuti surat Al-Kahfi ayat 16 tentang khalwat. Al-Kahfi ayat 16. Surat yang ke-18 Al-Kahfi itu ayat 16. Kita disebut khalwat itu tinggalkan, baik secara jasmaniyah maupun ruhaniyah dari pergaulan manusia. Ayat 16 ini menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Mereka meninggalkan tidak hanya manusia, tapi juga meninggalkan karakter-karakter penyembahan selain Allah. Intinya moh gembul wong. Bahasa Maduranya apa? Tidak mau berkumpul dengan manusia. Bahasa Maduranya apa? Senderean cong. Nggih dah. Bahasa Sumenep luwih halus lagi. Sumenep napa? Kula mek tedung tok ket biyen. Ini tergantung kita nanti pakai sistem yang mana. Enggak ada paksaan dari setiap diri panjenengan. Dan atau kita mengikuti apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi Ibrahim. Di dalam surat Maryam ya, ayat 48, beliau mengasingkan diri dari pergaulan-pergaulan manusia yang manusia itu cenderung menyembah berhala, nggak mau berinteraksi dengan manusia. Paling sedikit khalwat itu 3 hari 3 malam, paling sedikit. Pada umumnya
kita kholwat yang seperti itu 40 hari 40 malam, seperti apa yang telah dilakukan terhadap para rasul yang sudah menjadi kebiasaannya, yang tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh para rasul, tidak hanya Nabi Ibrahim, juga Ishak wa Yakub, dan masing-masing rasul pada zamannya. Intinya seluruh para rasul itu mesti melakukan kholwat. Lah, tradisi ini harus dilakukan oleh umat-umat Kanjeng Nabi, dan yang berani dan mau melaksanakan ini hanyalah tabi'ina sholihin. Ini Pak, berarti umat Rasul yang sudah sampai pada tahapan tasawuf. Kalau tidak di situ tidak. Kalau tidak sampai pada tahapan tasawuf, dinul haq, nggak mungkin ini dilakukan. Karena apa? Karena modal untuk kholwat itu belum ada. Belum ada. Karena kita masih mutar-muter di dalam tauhid illallah dan illa huwa. Belum illa anta wa illa ana. Belum. Sampai Allah mewajibkan terhadap setiap rasul itu mengelakoni, menjalani, mohon maaf ya, menjalani dan mensyiarkan wahyu Allah yang terakhir, yaitu illa ana. Makanya maksud surat Al-Anbiya 25 itu Allah katakan wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku sebelum dirimu. Berarti nek cara bahasa syariat itu ya nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, dan dirimu. Artinya apa Pak? Siapa yang sudah paham hakikatnya rasul, yaitu wajib semuanya itu menerima wahyuku yang terakhir, wahyu inti dari segala wahyu yang lainnya. Ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Jadi kalimat menerima wahyu itu tidak hanya untuk beliau sendiri. Ini yang salah tafsir. Ada yang mengatakan itu khusus Rasulullah. Tapi gak paham. Khusus Rasulullah, Rasul itu yang mana sih? Kan utusan. Kalau jenengan sudah paham kalau jenengan itu utusan, yaitu ini kok terus digoreng. Ada zaman sekarang seorang ustadz mengatakan Rasul. Kalau tidak paham, teko osik. Jangan tik pecotot. Nanti umat sing bingung ditabrak-tabrak. Ini loh Pak. Arsalna itu
keingsunan Allah mengutus satu utusan. Jadi siapapun Anda, kerohanian Anda, kalau paham tentang Rasul, hakikate utusan, utusan itu berarti yang diutus. Apa yang dilakukan si Rasul itu adalah pancaran apa yang dilakukan Allah. Bukan si Rasul makhluk itu yang bisa melakukan. Aku Muhammad tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali wajib menerima inti dari segala wahyuku ini, yaitu la ilaha illa ana. Satu, tidak hanya wajib menerima. Contohnya jenengan. Kita umat Islam tidak hanya wajib memahami aqaid 50 iki. Tidak hanya wajib memahami. Berarti ada terusnya. Iya. Sebab terusnya ayat kalimat yang terakhir fa'budun. Supaya mereka itu kau perintahkan untuk menyembah. Fa'budun. Mongko podo nyembah sira kabeh. Berarti wahyu ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja, tetapi juga untuk umat manusia. Dari mana sih jenengan berpendapat bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan dinul haq, hakikat ma'rifat? Dari mana? Tak pikir-pikir ndasku sampai ngeluh, rambutku putih lho, ora ketemu. Ya Allah. Ada maksud apa sih jenengan iku kok bermakola seperti itu? Apakah tidak cukup bukti adanya ayat ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya Rasulullah tidak hanya menerima untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk umat. Wis Pak, akalku iki gak nutut kalau ada yang berpendapat seperti itu. Mohon maaf. Memang di dalam surat Al-Anbiya ayat 29 itu nggak boleh mengucapkan anak Allah. Tapi ayo dipahami. Selagi status kita di wilayah hamba, ya nggak boleh memangnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dipaksakan, hambanya, wilayah hamba ini mengatakan Allah, maka hukumnya adalah syirik. Memang nggak boleh. Sebab yang berhak mengatakan aku Allah itu adalah hidup itu. Allah sendiri. Oleh karena kita mandangnya, imannya hati ini yang berkata makhluk, maka jangan heran kalau kita itu disesatkan. Padahal apa mungkin bisa makhluk menyesatkan Kholik? Hah? Gak bisa. Bagaimana mungkin makhluk iku iso njotos Gusti Allah? Bisa ngatur Allah? Gak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk yang sifatnya adam itu bisa melihat yang wujud? Ya enggak mungkin. Inilah Pak, keterbatasan kita ketika saat hanya mengenal tauhid illallah dan illahuwa. Ada di sini. Bapak Ibu,
Jadi khalwat itu jenengan yang sudah diturunkan wahyu Allah tentang anta wa ana, hakikat dan makrifat, tidak hanya jenengan iki diperintahkan untuk memahami atau mendapatkan kefahaman dari satu ilmu itu. Wajib jenengan ini adalah berkholwat. Kalau di dalam surat Al-Kahfi tadi, sebelum kholwat apa yang kita siapkan? Ilmu. Prosesnya sudah ilmu. Lalu kalau menurut ayat ini adalah tempat. Kita harus punya tempat. Menyiapkan tempat untuk berkholwat. Kalau kita memakai sistem Ashabul Kahfi, ya sampean harus pakai gubuk sendiri, kamar sendiri, untuk lepaskan pergaulan dari makhluk sekalipun itu anak dan istri. Dan apa yang harus kita baca di situ? Nanti tak jelaskan apa wirid opo. Apa yang harus kita baca ketika menyendiri kholwat itu. Jujur, saya tidak mendorong sampai ke mukasyafah. Saya tidak mendorong sampai ke karomah. Ndak. Saya cuman mendorong sampai ini ruhaniyah jenengan ke musyahadah. Titik. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau jenengan ikuti tarik Allah ning mukasyafah, wis kula gak wani protes. Iku haknya Allah. Nanti seperti itu. Dan aurat yang hanya untuk menghantarkan jenengan pada Allah di musyahadah cuman zikir. Cuman zikir. Jadi yang punya wirid-wirid tadi nggih, wirid supaya anake tangga katut. Misale wirid supaya dagangan sampean lancar. Wirid supaya jenengan iki duweni hajat iku hasil. Hasile maksud menurut saya lebokno dompet sik. Menurut saya masukkan di dompet dulu. Saya tidak suruh buang loh Pak ya. Enggak suruh buang. Parkirkan dulu terkait aurat-aurat. Nyuwun sewu. Tidak menutup kemungkinan jenengan iki baksisnya awali pembisnis. Dulu ada keterangan ben rezekimu dibuka lebar. Digrojok Gusti Allah seperti grojokane wis pokoknya nggak bisa dibendung, ngoten lho ya. Maca Waqiah Ar-Rahman ya. Maca Ar-Rahman ben bengi ya. Misale dhisik khusus jenengan pemula sing kholwat kalau bisa lebokno sewek dhisik. Lebokno kutang. Singitno ben gak metu sik. Lah nu Gus. Kula niki nggih mikir sandang pangan bisnis ya. Makanya saya tidak melarang. Silakan, tapi ada persyaratan. Kalau kita bicara mana yang namanya wirid atau bacaan yang di situ khusus untuk mendorong jenengan ke musyahadah, tak jawab zikir. Dalilin di ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Pun ini
Hanya dengan berzikir itulah Anda akan bertemu Allah. Bahasanya tatmainul qulub itu artinya hatimu akan damai. Lah damainya sebabnya bertemu. Kalau makna murate tatmainul qulub itu damainya hati. Tapi ada prosesnya. Hanya dengan zikir itulah hatimu akan damai. Oke, sebelum damai iku Anda bertemu sing punya damai. Yaitu Allah. Memang ayatnya langsung damai. Inilah Pak, kalau kita pentingnya mengerti Al-Qur'anul Qadim itu di situ. Gak juk-juk damai. Ada prosesnya. Pertemuan dulu. Bagaimana saya bisa damai? Wong saya belum pernah bertemu Mbak Desi Ratna. Manggil terus Mbak Desi. Mbak Desi loro-loron. Saya bisa dikatakan damai kalau estu betul-betul saya itu bertemu beliaunya. Kalau sudah bertemu langsung akdun nikah. Nah wis, nggak ada batasan bagi saya. Lah sebelum saya akdun nikah, jangankan mendemok, ya, melihat aja, memegang ya. Jangankan saya memegang, melihat saja jikalau tidak ada alasan secara syar'i, hukumnya haram. Kok gara-gara Qabiltu dan kulo trimo nikahnya Mbak Desi Ratnasari binti blub. Nah, karo jenenge aku bapake. Hanya kalimat itu saja kok langsung tobruk halal. Sampai diterangkan jangankan kita ngumpuli, ngambung iku wis ganjaran derajat. Apalagi ngumpuli berapa ratus wong kafir sing tak bunuh iku. Lah gitu nggih. Lah kuwi gak paham Ben. Masa sih gara-gara Qabiltu ae. Itu pengertiannya adalah kalau jenengan iku sudah ketemu Allah. Urusan apa perilaku dalam diri Anda? Berhubung akunya Allah yang berlaku, mana ada dosa? Guys, nek gak paham, ojo ngawur. Gus, kalau gitu setelah aku kholwat ketemu Allah, aku bendina di lokalisasi halal ya? Pak, maksudnya begini lu. Ketika dirimu dedek-dedek di musyahadah, kan gak ada dirimu. Diri kita makhluk kan gak ada. Sudah fana, sudah hancur, sudah gak ada. Yang ada cuman Allah. Bagaimana mungkin Anda merencanakan untuk ke lokalisasi yang dirimu gak ada? Son, aku tambah bingung aku. Jalan kuplukmu, cukuin kopimu, rokokno dhisik bar ngono. Nyantai Pak Bu, nyantai. Bon. Saya ingatkan ilmu ini nggak bisa diperontok-perontok. Apa bahasa Indonesia diperontok Pak? Dikesusukan itu loh. Dalam tidak bisa diburu-buru, digesa-gesa. Lah ngajine kari rong dino ae lho. Sekarang dengan besok. Tapi tetap aku teruskan ihya'nya. Berarti habis asar tetap ngaji
habis taraweh juga ngaji cuman ikhya. Nek dasar tauhid sudah selesai. Sudah selesai. Lan jenengan gak wajib wis. Sing wajib jenengan adalah kholwat. Walaupun wong telu gindil sing ngaji tak jekno tetep. Liyane misalkan kholwat wis gak metu-metu. Wong telu gindil lebih baik. Tetap tak jekno. Lebih baik jenengan menjaga zikirmu ketika kholwat daripada ngaji terus sampean iki atine aneh-aneh. Nah, paham nggih? Berarti ngaji mungguh jenengan yang sudah berjalan kholwat itu enggak begitu wajib. Enggak. Karena sudah rampung dasar jenengan. Pun. Tutuk apa mang? Tergesa-gesa. Nggih. Oke. Bagaimana mungkin kamu mengatakan gak popo, tidak apa-apa ke lokalisasi. Lah dirimu gak bisa apa-apa, olehnya gak bisa apa-apa, dirimu sudah tidak ada. Kosong blong. Terus bagaimana mungkin kita yang sifatnya adam itu bisa menghukumi Allah salah, Allah soba lokali? Wis ikin sampai gak paham, wis ojo ngaji, kholwat ae, engko cek dipahamno Gusti Allah dhewe, wis ta, engko lak sampean paham dhewe engko. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada kholwat. Tempat sebelumnya disiapkan. Ini jikalau jenengan itu mengikuti Ashabul Kahfi ya, atau Nabi Ibrahim, sampai ikut tinggalkan dohir batin, pergaulan, urusan terhadap makhluk, khusus makhluk ini yang menyembah makhluk. Berarti boleh dong sampai ini bergaul terhadap orang yang seiman. Boleh. Sebab ayatnya Allah katakan falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim itu sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah, yaitu selain. Berarti jenengan boleh berkomunikasi sesama yang sudah beriman sesuai dengan iman jenengan. Berarti nek sampeyan misalkan sendirian ning gubuk misalnya, bikin gubuk di rumah, terus ada teman sampean seiman masuk, rapopo. Tapi nek bongsone genderuwo tidak boleh. Paham ya bangsa genderuwo? Ya, wis. Tadi ilmu sudah, tempat sudah, bagi mereka yang mengikuti sistem Ashabul Kahfi. Sekarang kita mengikuti, mohon maaf, Kanjeng Nabi. Misalkan, monggo sak kersa. Lah Kanjeng Nabi iku kholwat iku terbagi menjadi dua. Baik kholwat secara bil'am maupun bil khos, umum dan khusus. Karena apa? Karena beliau pertimbangan membawa habluminan nas. Habluminan nas. Keumpama Kanjeng Rasul iku Muhammad hanya memakai kholwat habluminallah saja, maka gak mungkin akan muncul surat Al-Insan 25. Gak mungkin.
munculnya itu hanya 26. Apa? Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Di pertengahan malam itu yang panjang, buatlah kaum Muhammad fasjud, tundukkan hatimu, ruhaniyahmu dengan hukum hakikat. Berarti menjatuhkan dirinya Muhammad itu sifatnya Adam. Tidak ada. Hukum hakikat. Menjatuhkan diri Muhammad sebagai makhluk, ikulah haula walaku kuwata. Intinya menjatuhkan diri sebagai patung. Sifat patung sudah tahu sendiri jenengan. Udah. Ibarat teman-teman saya yang ada di Kapitayan, mohon maaf, ilmu sejati, meditasi, tinggalkan seluruh apa pergaulan secara jasmani untuk mencapai kesadaran penuh siapa hakikate hamba dan Gusti itu. Dengan dalil man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini jadi mencapai kesadaran penuh bahwasanya kita makhluk ini Adam, tidak ada. Akhirnya Pak, dimasukkanlah ruhaniyah itu pada alam kelanggengan, yaitu alam di mana disebut oleh teman-teman saya di situ Gung Lewang Lewung. Bahasanya kok lucu ya, Gung Lewang Lewung. Ini cari orang Medan, apa Lewang Lewung? Jadi jenengan ngalami satu kekosongan penuh, sudah nggak sadar diri Anda itu siapa, nggak ada. Bisa dikatakan wong bingung, bisa dikatakan orang ngeblank, udah nggak tahu. Ya nggak bisa kita gambarkan, kita sebut ini nggak bisa. Berhubung Rasulullah itu juga diajarkan Allah khalwat bil'am secara umum, maka muncullah ayat 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Wadhkur, sebutan Muhammad bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Iki nek gak ngerti isi Al-Qur'anul Qadim, nggih nyebut Allah Allah iku, Pak. Nyebut Allah Allah. Apa bedanya ambek manuk bubut ya but. Panggil terus kau. Inilah Pak, saya katakan sebetulnya Al-Qur'anul Karim itu pancaran Al-Qur'anul Qadim. Kalau kau melihat bayang-bayangnya saja, tidak tahu aslinya, maka ketipu. Maksudnya wadhkur isma rabbik, sadara Muhammad, semua apa yang terjadi baik di dirimu maupun di luar dirimu, hakikate aslinya itu adalah Allah. Harus ada kesadaran. Mulai sejak kapan? Bukrata wa asila, pagi sampai sore, tulu usyamsi ila ghurubu syamsi ila ghurubi syamsi, mulai munculnya sengenge matahari sampai surupnya matahari. Artinya bukan sengenge ini, bukan.
Ketika matahari bersinar, menceng sih enggak terasa. Ketika matahari bersinar, mulai pagi sampai sore maghrib, dunia kan padang Pak ya, terang Pak ya. Terangnya ini ada kaitannya dengan duniawiyah. Artinya jasad kita itu sibuk berteman selain Allah. Jasad ini berarti terang. Itu gunakan ruhaniyahmu itu hanya berteman dengan Allah. Caranya bagaimana? Nanti saya jelaskan secara komplit ketika saat jenengan iki besok sebelum kholwat. Sekarang hanya saya jelaskan terkait arti apa dan apa yang kita persiapkan sebelum kita melakukan kholwat. Yes. Saya ulang, kholwat itu boleh jenengan memilih sistem Ashabul Kahfi atau sistem Nabi Musa di dalam surat Toha ayat 11 sampai 14. Beliau dipaksa Allah untuk mendaki ke Gunung Turisina dalam rangka menerima kitab wahyu yang disebut Taurat. Di situ dijelaskan simpel kata. Sebelum dia itu masuk di lembah yang disucikan bilwadil muqaddasi tuwa, Allah perintahkan terhadap Musa. Musa, sandal loromu iku cepotan, lepaslah kedua sandal kamu. Kalau jenengan melihat tafsir muhakamah, nggih sandal niki dilepas. Sebab jenengan mau masuk masjid. Nggak boleh sandal kedua ini dipakai. Karena sandal dua ini identik dengan perkara-perkara najis. Mesti kok sampean arahnya di situ. Arahnya di situ. Lah maksudnya bagaimana? Atua niku lembah Pak. Lembah yang ada di dalam Gunung Turisina. Gunung Turisina itu gunung sing apa namanya? Sing elek dhewe sak donya. Lah sebelum Allah memberikan woro-woro terhadap gunung, nanti suatu saat gunung sak dunia, wahai gunung-gunung sak dunya, nanti aku akan mengutus utusanku untuk kholwat, untuk uzlah di gunung, salah satu gunung di dunia ini. Gunung sing gede-gede niku Pak ya. Paling aku sing apik dhewe masalahi. Sing ketok indah. Aku mungkin. Semuanya itu ngaku-ngaku. Ternyata apa? Allah memilih Gunung Turisina itu gunung sing gak kakean cocok. Dia memangnya melawarat, paling gak duwe. Dia itu gak ada nilai lah Pak. Di mata umum gak ada nilainya sama sekali. Justru itu yang Allah pilih. Gak kaget toh. Makanya Anda akan bisa menjadi kekasih Allah, syaratnya Anda harus menjadi orang yang paling elek daripada orang lain. Anda harus jatuh di dalam golongan yang paling bawah. Gak ada ceritanya Rasul Allah, kekasih Allah itu orang yang paling dukur, nggak ada. Asor, welek, delelek no wong.
Mohon maaf, memang itu sejarah. Tidak bisa kita bantah. Seluruhnya memang begitu. Yes. Yang dimaksud sandal dua, apa sih Pak? Bahasanya sandal ini Pak, Indonesia ini? Alas kaki. Ya oke, alas kaki. Yang dimaksud alas kaki dua itu adalah, mohon maaf, pertama adalah syirik khafi. Kedua adalah syirik jali. Atau dalam hati kita tentang masalah keakuan makhluk yang kita yakini yang melakukan selain kita, itu harus Anda tanggalkan. Misalkan contoh, jenengan iki diuji Allah lewat dunya. Sampai punya rokok sak cepet. Wadai sing sak cepet. Isine kari 2 itil atau kari 1 tok. Terus sebelum jenengan rokok, lah kok diambil oleh orang lain dan Anda tahu, wong Anda mari makan, namanya perokok, kalau habis makan, kalau nggak ngerokok kan laksana orang beol nggak cawi, seperti itu loh, rasanya koyok ngono. Nggih. Loh, Anda tahu yang mengambil si A. Kan di luar Anda nih. Aku nih makhluk yang masuk di dalam diri Anda yang berbuat itu lepas. Wis. Yang kedua, aku diri Anda sendiri. Keakuan makhluk diri Anda sendiri yang melakukan. Terus berat mana antara aku makhluk diri sendiri dan akunya makhluk selain diri Anda? Berat mana? Ini tidak akan menjadi berat bagi Anda kalau sudah terbiasa. Makanya Musa dalem Gusti lepas sengger sandal alas kaki 2 itu karena kau bilwadil muqaddasi tua mau masuk di lembah yang disucikan.